Untuk menambahkan presensi, sama saja di sini tambahkan sebuah aktivitas, lalu kita pilih attendance, lalu kita ubah di sini namanya adalah presensi kehadiran. Presensi kehadiran 1 atau pertemuan 1. Jadi deskripsi ini adalah arahannya atau petunjuknya gimana Bapak Ibu menggiring mahasiswa untuk dia bisa presensi. Nah, jadi di sini presensinya silahkan Anda melakukan presensi online dengan cara mengklik presensi, lalu klik submit attendance ya. Ini arahannya. Jadi kalau misalnya hal yang penting, ini misalnya submit attendance, ini yang kita bold seperti itu. Supaya kelihatan itu yang menjadi pentingnya. Selanjutnya nih tampilkan. Lalu ini nilai ya. Ini nilai yang sangat penting untuk penilaian terkait dengan U1-nya. Karena presensi ini masuk dalam penilaian, jadi kita kasih nilai di sini untuk setiap kehadiran kita kasih nilai maksimumnya adalah 100. Selanjutnya bisa kita buat di sini nilai untuk lulusnya berapa, minimal misalnya Bapak Ibu tetapkan standarnya berapa, bisa juga tidak diisi. Kalau misalnya Bapak Ibu tetapkan ini 50 misalnya untuk kehadiran, nanti akan diakumulasi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak usah isi nilai untuk lulusnya, ya udah dilewatkan saja. Selanjutnya sudah ini ya, tinggal kita simpan dan tampilkan. Ini sudah kita buat wadahnya, tinggal kita tambahkan kapan waktu mahasiswa itu akan absen. Jadi caranya adalah di add session. Nah, di sini kita akan mengatur waktunya. Misalnya tanggal 22 September 2020, mulai dari jam 9 sampai jam 11 misalnya. Lalu deskripsinya di sini pilih A, misalnya untuk hadir, terus TL untuk terlambat, terus I untuk izin, dan TL ini tidak terlambat ya teman-teman. Yang TH tidak hadir. Tidak hadir. Jadi kita bold yang akronimnya ini. Saya kelihatan nanti TL tidak terlambat, I untuk izin, TH untuk tidak hadir. Selanjutnya ini multiple decision nggak bisa. Selanjutnya student recording, jadi mahasiswa yang akan nanti absen sendiri. Jadi kalau misalnya
mahasiswa tidak mencentang ini, berarti Bapak Ibu sendiri yang merekap. Jadi kalau misalnya yang ini centang, di tugas Bapak Ibu terbantu karena mahasiswa yang sendiri yang mencentang kehadiran tersebut atau merecord sendiri presensinya. Nah, di sini ada fitur baru juga untuk presensi. Jadi presensi ini juga bisa dipasswordkan. Passwordnya terserah Bapak Ibu diisi. Kalau misalnya enggak usah, ya enggak perlu diisi password. Ya, jadi sebelumnya di fitur yang model yang versi yang sebelumnya itu tidak ada student password untuk presensi. Misalnya kalau Bapak Ibu menginginkan presensi 1 ini pakai password, terus presensi 2 juga bisa disetting berbeda-beda isi password dari presensinya. Tapi kalau dirasa kurang sesuai karena mungkin masih tahap permulaan, ya udah nggak usah diisi, lalu kita klik add ya. Nah, kalau sudah, ini akan muncul sesinya di pertemuan pertama. Lalu kita ubah di sini akronim yang H ini kan tadi untuk hadir. Di sini status yet-nya ya. Status yet-nya. Nah, di sini present ini kan bahasa Inggris. Jadi banyak mahasiswa yang menafsirkan berbeda-beda kemarin. Untuk absen ini dikira hadir, ternyata absen ini bahasa Inggrisnya tidak hadir. Terus excuse ini artinya izin, late artinya terlambat, dan present ini artinya hadir. Jadi tinggal diubah aja. Ini present ini adalah hadir, akronimnya H, lalu L ini terlambat, EL, lalu D ini adalah izin, lalu absen ini adalah TH, terlambat, lalu izin, lalu ini tidak hadir. Nah, untuk poinnya di sini, jadi poin ini kita sendiri yang atur. Misalnya kalau hadir kan poinnya 2. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah set nilai maksimumnya 100, berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi setiap per 1 poin itu berarti nilainya 50. Kalau misalnya kita set di sini 4 misalnya. Jadi poin yang di sini 4, berarti kan tadi poin yang paling maksimal di sana adalah 100 nilainya. Jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25 per 1 poin. Seterusnya di sini misalnya kita kasih 3, berarti 3 dikali 25 sama dengan 75 kalau dia terlambat misalnya. Kalau misalnya di sini izinnya ini dia berisi 2, berarti 2 dikali 25 sama dengan nilainya adalah 50. Sementara untuk tidak hadir ini berarti dia 0 kali 25 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada juga fitur tambahan di sini. Jadi available for student ini. Jadi berapa menit durasinya bisa diatur di sini per menit ya. Tapi ini enggak usah diisi. Misalnya Bapak Ibu mau isi berapa silahkan bisa. Selanjutnya di automatic set when not marked, misalnya mahasiswa tidak ada misalnya ini ya, atau tidak mengabsen, jadi sistem akan otomatis tidak menghitungnya seperti itu. Misalnya kalau kita klik ini, centang di sini, berarti ketika mahasiswa tidak masuk, maka otomatis tanda centang inilah yang ada pada keterangan mahasiswa tersebut tanpa harus Bapak Ibu yang merekap sendiri seperti itu. Ini sangat memudahkan sekali. Apakah bisa kita ubah sendiri? Bisa. Kalau misalnya mahasiswanya terlambat konfirmasi, Bu saya tadi izin misalnya,
atau terlambat, tapi saya tidak absen karena waktunya sudah habis. Bisa enggak digantikan ini keterangannya di sistem? Bisa, kalau ibu yang masuk dan merekap sendiri. Jadi tinggal disesuaikan saja. Lalu tinggal diupdate ini ya. Update. Nah, ini sudah selesai. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa Bapak Ibu sudah terdaftar, maka bisa klik sesinya, ini akan muncul di all sesi. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sekarang saya mau lihat mata kuliah yang presensi yang lama. Apakah bisa dilihat? Bisa. Caranya adalah di Alpas. Jadi semua presensi sebelumnya itu akan muncul. Tapi kalau misalnya presensi yang akan datang di Al aja. Nah, kalau misalnya gimana tampilannya, kita lihat daftar list mahasiswa yang presensi atau tidak. Nah, di sini tinggal diklik aja yang tanda play ini ya. Di take attendance. Di sini karena mahasiswanya belum ada, maka tidak muncullah nama mahasiswa karena belum didaftarkan di mata kuliah Bapak Ibu seperti